5 calon jamaah haji Bojonegoro gagal berangkat ke Tanah Suci. Ular piton sepanjang 3 meter satroni kantor DPRD Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebanyak 5 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Pasalnya, kondisi kesehatan mereka dinyatakan tidak istitoah atau tidak mampu secara fisik karena memiliki penyakit. Pemberangkatan calon jamaah haji diperkirakan akan mulai berlangsung pada bulan Mei 2025. Para calon jamaah haji yang akan berangkat haji tahun ini mulai melengkapi berkas dan pelunasan biaya, tak terkecuali di Kabupaten Bojonegoro. Data dari kantor Kementerian Agama Bojonegoro, pada musim haji tahun ini ada sebanyak 1.624 calon jamaah haji yang berhak melakukan pelunasan. Dari jumlah tersebut sudah ada sebanyak 1.193 jamaah telah melakukan pelunasan. Sementara sisanya 431 belum melaksanakan pelunasan. Sementara itu, dari jumlah tersebut terdapat 5 calon jamaah haji yang gagal berangkat karena tidak istitoah atau tidak mampu secara fisik karena memiliki penyakit. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Bojonegoro mengatakan sebanyak 5 calon jamaah haji tersebut dipastikan tidak bisa berangkat lantaran memiliki penyakit pikun lantaran faktor usia, kemudian sakit demensia berat berupa stroke dan gagal ginjal. Beberapa di antaranya masih dalam pengobatan diabetes. Selain itu, terdapat pula beberapa calon jamaah haji tidak bisa berangkat tahun ini dengan alasan menunda keberangkatan tahun depan dan belum mempunyai biaya untuk melunasi biaya keberangkatan. Sekitar bulan Mei mungkin ada beberapa jamaah Pakmu yang gagal atau tidak bisa berangkat haji di tahun ini. Ada berapa jamaah? Ya, sesuai laporan dari Dinas Kesehatan, dari jamaah kita itu ada 5 jamaah yang dinyatakan positif tidak istitoah karena sakit, karena demensia berat. Dan alhamdulillah baik keluarga baiknya, keluarganya juga menyadari karena memang secara kasat nyata memang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan. Terus juga ada di samping yang 5 orang yang tidak istitoah itu, ada juga beberapa orang yang menyatakan tunda berangkat. Dikarenakan satu, karena belum cukup uangnya untuk lunasan. Yang kedua, dia ingin menunda keberangkatan di tahun depan. Itu karena dia kepingin bersama dengan keluarganya. Dia kepingin, ya ada beberapa alasan lah, ya sifatnya pribadi yang dia kepingin untuk berangkat di tahun 2026. Kemenak Bojonegoro menghimbau agar para calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan biaya haji untuk segera melunasi untuk dapat memastikan jatah kursi keberangkatan haji. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, seekor ular piton berukuran besar menyatroni kantor DPRD Kabupaten Tuban Kamis pagi. Kehadiran binatang melata ini membuat para pegawai sekretariat merasa resah sehingga langsung dilaporkan kepada petugas damkar. Ular piton sepanjang 3 meter menyatroni kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Binatang melata ini diam-diam mengendap di dalam selokan untuk mencari jalan masuk ke dalam ruangan. Karena warnanya yang hampir menyerupai daun kering, kehadiran ular ini tak disadari oleh pegawai yang lewat. Namun saat petugas kebersihan hendak menyapu, gerakan ular ini membuatnya kaget. Mendapati ada ular besar, seluruh pegawai sontak keluar untuk melihat. Meski tak menyerang, besaran ular ini membuat pegawai resah dan takut untuk menangkapnya. Agar tidak masuk ke dalam ruangan, salah satu karyawan akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk menangkapnya. Berkat kesigapan petugas, tak sampai 10 menit ular tersebut berhasil diamankan. Ya, kami tadi pagi mendapat laporan dari teman-teman sekretariat DPRD bahwa ada ular jenis piton
di gorong-gorong halaman kantor DPRD Kabupaten Tuban. Itu tidak masuk gitu, ada seputaran. Ya, alhamdulillah sejak kami dilapori kami segera datang dan hampir masuk. Akhirnya kami datang, kami bisa bantu evakuasi, kami tangkap, jadi gak sampai masuk ke dalam ruangan. Dan itu untuk panjangnya berapa? Sekitar 3 meter. Dan himbauan dan untuk maraknya ular ini? Ya, kami mengimbau kepada masyarakat kalau ada ular dan tidak berani menangkap, segera laporkan kami ke Damkar lewat call center. Kami dalam waktu cepat akan segera datang. Dan apabila sudah punya pengalaman, monggo ditangkap sendiri. Kalau pengen diamankan, pengen diambil, sampaikan kepada kami akan ambil, akan kami rawat di Mako Damkar Tuban. Agar tak mengancam keselamatan para pegawai di Sekretariat DPRD, ular selanjutnya dibawa ke pos Damkar untuk dimasukkan ke dalam kandang. Ular-ular ini nantinya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya atau diserahkan kepada kebun binatang yang sanggup merawatnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, Satlantas Polres Nganjuk mengamankan puluhan motor yang digunakan untuk balap liar. Razia tersebut digelar lantaran meresahkan warga. Satlantas Polres Nganjuk mengamankan sedikitnya 30 motor yang digunakan untuk balap liar. Aksi balap liar yang meresahkan warga itu berlangsung di Jalan Bypass Begadung Nganjuk. Usai sholat subuh, para pemuda datang ke lokasi dan menggeber motor mereka serta melakukan aksi balap liar. Kondisi ini membuat warga resah dan melaporkannya kepada petugas kepolisian. Mendapati laporan, polisi langsung ke lokasi dan mengamankan motor yang digunakan balap liar. Motor yang diamankan sebagian besar menggunakan knalpot brong dan tanpa spion. Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Ivan Danara Oktavian mengatakan, razia balap liar itu digelar karena banyaknya laporan warga yang resah. Motor yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Nganjuk. 30 motor yang diamankan tersebut bisa diambil setelah lebaran oleh pemiliknya dengan syarat menunjukkan surat-surat dan mengganti yang standar. Selain yang bersangkutan itu nanti akan membawa surat-surat, kami juga meminta ya untuk melengkapi kendaraannya terlebih dahulu. Contoh misalkan kendaraan itu menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan spion atau bodinya sudah dipreteli, kami minta tolong yang bersangkutan sebelum mengambil kendaraannya membawa dulu knalpotnya, spionnya, dan juga bodi-bodi yang dipreteli tadi. Seperti itu. Razia ini apakah akan tetap dilakukan dan nanti pada tentu. Pokoknya selama bulan suci Ramadan tadi saya sampaikan, kami berkomitmen Nganjuk zero knalpot brong dan juga zero balapan liar. Jadi kami sudah membagi personil pada saat jam-jam rawan ya, jam-jam rawan itu biasanya sebelum buka puasa, menjelang sahur dan setelah sahur. Nah, ini jam-jam rawan yang biasanya masyarakat melaksanakan aktivitas balapan liar. Nah, ini kami sudah membagi dan insya Allah kami terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku balapan liar maupun para pengendara yang menggunakan knalpot brong. Rencananya razia akan terus digelar selama bulan puasa guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai harga gula naik. Ratusan warga serbu operasi gula murah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Melambungnya harga gula pasir di pasaran membuat ratusan warga menyerbu operasi gula murah yang digelar pemerintah desa di Kabupaten Jombang. Untuk menghindari aksi borong, warga hanya bisa membeli 2 kg setiap operasi yang digelar.
Ratusan warga mengantri di Balai Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang untuk bisa mendapatkan layanan pembelian gula pasir murah Rabu petang. Pasar murah ini digelar pabrik gula Cukir bersama pemerintah desa setempat. Setelah mengantri panjang, mereka baru bisa menukarkan kupon untuk diganti dengan 2 kg gula pasir. Masing-masing warga hanya bisa menebus 2 kg gula dengan harga Rp30.000. Fadila, salah satu warga, mengaku terbantu dengan kegiatan operasi pasar murah tersebut. Pasalnya, saat ini harga gula pasir di pasaran sudah menembus harga Rp17.500 sampai Rp18.000 per kilogram. Gula tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan Lebaran. Mau beli berapa, Bu? Maksimal 2 kilo, Pak. Dimaksimalkan cuma 2 kilo nih. Kalau kebutuhannya sebetulnya berapa kalau lebaran kayak gini? Nah, kalau lebaran ya banyak, Pak, buat kue-kue. Di pasar berapa harganya sekarang? Sekitaran 17,5. Kalau di sini? Kalau di sini cuma 15.000. Membantu ya? Ya, alhamdulillah. Sementara Abdul Aziz Purmali, General Manager Pabrik Gula Cukir, mengatakan untuk bulan puasa Ramadan ini pihaknya menyediakan 250 ton gula untuk disalurkan ke masyarakat. Kegiatan pasar murah ini untuk menstabilkan harga di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan dan bulan puasa. Merupakan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan ketersediaan sembako di masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini. Kami diberi amanah untuk menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah ini kurang lebih 250 ton khusus untuk pabrik gula Cukir. Dan kami hari ini berterima kasih ke Pak Kades Cukir karena sudah menerima sinergi ini dengan baik, sudah mengakomodasi kegiatan ini dengan sudah baik. Mudah-mudahan ini menjadi berkah Ramadan bagi masyarakat Desa Cukir, khususnya masyarakat Jombang. Dijual berapa, Pak, harga gula? Harga kami jual Rp15.000 per kilo. Harga ini di bawah itu? Harga jauh di bawah HIT, informasi di pasaran sudah menyentuh angka Rp17.500 sampai dengan Rp18. Kegiatan ini akan digelar terus selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Operasi akan digelar di sejumlah lokasi dengan sebaran gula sesuai kebutuhan dari masyarakat. Saiful Mualimin, CTV Jombang. Sementara itu, untuk memantau kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa, pemerintah Kabupaten Tuban melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional setempat. Hasilnya, harga sejumlah bumbu dapur dan daging ayam mengalami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Tuban menggelar sidak di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban Kamis pagi. Salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Kamis pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisir harga bahan pokok di bulan Ramadan dengan harga bahan pokok pada bulan sebelumnya. Hasilnya, sejumlah harga bahan pokok seperti bawang merah dan daging ayam mengalami kenaikan signifikan. Dalam 5 hari terakhir, harga bawang merah mengalami kenaikan dari Rp27.000 per kilogram menjadi Rp44.000 per kilogram. Kemudian, harga daging ayam mengalami kenaikan rata-rata Rp2.000 per kilogram. Ayam potong kini berada di harga Rp30.000 per kilogram, lalu ayam keras Rp40.000 per kilogram. Kemudian ayam Jawa berada di kisaran harga Rp70.000 per ekor. Meski demikian, berbagai jenis cabai justru mengalami penurunan. Harga cabai merah itu ya, Pak? Ya, cabai merah rawit. Kalau untuk yang keriting, Pak? Merah yang keriting agak murah sekarang, turun. Turun berapa, Pak? 30. 30. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya sampai 60, 50. Pak, di bulan-bulan puasa ini yang naik apa, Pak? Yang naik cuma hanya berambang. Berambang merah. Bawang merah ya, Pak ya? Nah, berapa itu, Pak? Sekarang 40, 45. Kalau sebelumnya biasanya? Sebelumnya 30, 27. 27 ya sekarang. Kalau untuk bawang putih sendiri, Pak? Apa? Bawang putih itu? Bawang putih standar. Standar ya? Kalau minyak gitu, Pak? Minyak standar, harganya tetap sama. Tidak ada kenaikan. Berarti hingga saat ini yang mengalami kenaikan hanya bawang putih ya, Pak? Sama itu kara yang melonjak sangat banyak. Santan kara. Ya. Berapa, Pak, dari sini? Sekarang berapa? Kara sekarang 175. 175 per dus. Ya. Kalau sebelumnya, Pak? Sebelumnya murah. Sebelumnya 138, 100 ya. Oh, banyak ya, Pak, yang naiknya. Banyak sekali. Sementara itu, harga telur kini berada di kisaran Rp28.000 sampai Rp29.000 per kilogramnya.
Sedangkan untuk beras premium kini berada di angka Rp14.000 per kilo dan beras medium Rp12.500 per kilo. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Endro Budi Sulistyo mengatakan, kenaikan dan penurunan harga pada momentum menjelang dan saat Ramadan terpantau masih stabil. Bahkan sebagian besar kebutuhan pokok yang dijual di pasaran setempat adalah hasil panen dari para petani di wilayah Tuban. Artinya apa? Secara keseluruhan sebelum puasa dan juga posisi puasa ini relatif sangat stabil, dan terakhir kami di agen beras Tuban, alhamdulillah semua beras yang dijual ini beras hasil panen dari Pelumpang, Rengel, Palang, dan Sawah, ini semua dari Tuban, dan harganya pun juga masih relatif cukup stabil, yaitu seperti beras premium tadi di angka kurang lebih 14.000, yang di medium ini juga masih di angka 12.000. Sidak pasar seperti ini akan terus digelar secara berkala guna memastikan pengendalian harga bagi konsumen, serta memastikan stok bahan pokok yang ada di Kabupaten Tuban tercukupi. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, harga cabai rawit dan cabai keriting di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi mulai mengalami penurunan. Kini kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan tomat. Harga cabai rawit dan cabai keriting di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi mulai mengalami penurunan, seperti yang terjadi di Pasar Besar Kota Ngawi Kamis pagi. Di pasar setempat, harga cabai rawit yang sebelumnya dijual seharga Rp105 sampai Rp110.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting yang tadinya dijual seharga Rp60.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang Pasar Besar Ngawi, Laras mengaku penurunan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Walau harga cabai turun, omset penjualannya malah menurun sepi pembeli. Cabai rawit sekarang berapa, Bu? 80.000 per kilogram. Ya. Sebelumnya berapa? 105. Berarti ada penurunan ya? Ya. Kalau cabai keriting, Bu? Keriting yang tampar ya, 60. 60? Iya. Ada kenaikan atau tetap, Bu? Turun, kemarin 50 sekarang. Sekarang 50.000 sekarang, sebelumnya 60. Kenapa bisa turun, Bu? Pasokannya ada lancar sekarang? Mungkin lancar tuh. Ini sepi juga. Tapi pembelinya sepi ya? Pembelinya gimana? Kemarin pas mahal itu malah ramai. Malah ramai. Oh, sekarang malah sepi. Iya. Pembelinya malah berkurang. Daya belinya turun sekarang ya? Sementara saat ini kenaikan harga terjadi pada komoditi bawang merah, bawang putih, dan tomat mengalami kenaikan. Bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp35.000 naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga tomat dari Rp8.000 naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Berapa, Ibu? Berambang. Berambang berapa sekarang? Rp40.000. Ya. Sebelumnya berapa? 35, 30. Naik ya? Ya. Kalau tomat berapa sekarang, Bu? Sekarang 7.000. 7.000. Ya. Sebelumnya berapa? 6.000. Oh, berarti naik gitu ya? Ya. Kalau pembelinya gimana? Rame nggak, Bu? Nggak rame, mah. Sepi. Ya. Sepi ya? Pedagang berharap harga bahan pangan kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat kembali naik. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Informasi mengenai truk tabrak motor dari arah berlawanan, pemotor tewas di lokasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Apa isinya?
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah truk menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan di jalan antar kecamatan Kabupaten Tuban. Akibatnya pemotor tersebut tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kiai Haji Fatur Rahman Kafrawi, Desa Bogorjo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, Selasa sore. Sebuah truk menabrak sepeda motor dari arah berlawanan sehingga pengendara motor terseret dan tewas di lokasi kejadian. Kejadian bermula saat truk dengan nomor polisi S9091HJ yang dikemudikan Widianto 25 tahun, warga desa Talang Kembar, Kecamatan Montong, Tuban, berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, truk hendak mendahului kendaraan lain yang berjalan searah di depannya. Namun karena diduga kurang konsentrasi, truk yang masuk jalur kanan tiba-tiba oleng dan menabrak motor yang dikemudikan Muhammad Ainul Yakin, 30 tahun, warga Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Tuban, yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat pengendara motor Muhammad Ainul Yakin terseret sejauh 15 meter dan tewas di lokasi kejadian. Motor kalau geser gitu antara jelas. Kok di arah di? Arah kono. Etan. Nah sepeda iki? Sepeda arah kulon iki kan anu. Motor kan bubar gubro iki sik Pak. Lho, gubro. Biar iki bonteng. Kendaraan bonteng rono. Apa lu aku tadi kalau kayak 37 di kono. Terus gua terus ketabrak rombong iki. Tadi nak sepeda kok kulon ya? Sepeda iki HP-nan gak roh aku. Oh. Wonge piye Pak sing saiki sepeda? Mati Pak. Nah sing trek. Oh, sehat ya? Pasca kejadian, jenazah Muhammad Ainul Yakin langsung dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Kusma Tuban. Sementara petugas Satlantas Polres Tuban langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi mata untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Truk tersebut berjalan dari arah timur ke barat. Kemudian kendali truk ini menyalip roda 4 yang ada di depannya masuk ke lajur kanan. Karena jarak dan pandangan kurang bebas, di depan dari arah barat ke timur ada sepeda motor Supra yang dikemudikan oleh Mo Ainul Yakin, sehingga tidak terelakkan terjadi benturan dan kecelakaan yang mengakibatkan dari sepeda motor ini mengalami luka berat. Perkembangannya meninggal dunia. Perkembangannya setelah di TKP kita berusaha membantu segera dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya kurang tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta sopir truk diamankan petugas kepolisian ke Mapolres Tuban untuk penyelidikan lebih lanjut. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, Kodim 0811 Tuban menggagalkan aksi dugaan penyelewengan LPG 3 kg subsidi. Dari hasil pengejaran, anggota TNI mendapati sebuah truk yang mengangkut ratusan tabung LPG 3 kg tanpa dokumen hendak dikirim ke wilayah Pati, Jawa Tengah. Anggota unit Intel Kodim 0811 Tuban menggagalkan aksi dugaan penyelewengan LPG 3 kg subsidi pemerintah yang hendak dikirim keluar daerah Rabu pagi. Berdasarkan aduan masyarakat, tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dari agen milik Erna di Dusun Sari Gede, Desa Latsari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, diduga dijual atau dikirim ke luar provinsi. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, anggota Intel Kodim Tuban membuntuti kendaraan truk canter warna kuning Nopol S8205HO yang memuat 840 tabung LPG dari agen tersebut. Sesampainya di perbatasan, kendaraan ini dihadang oleh petugas TNI dan didapati bahwa tabung gas LPG tanpa dokumen ini hendak dikirim ke wilayah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, pengemudi truk inisial FA beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kodim 0811 Tuban. Bisa kita membantu kepada dinas terkait. Ini contoh kecil yang sudah di depan mata bisa ada bukti juga. Ini upaya kita, tidak ada pembiaran ataupun tidak ada tutup mata untuk kegiatan seperti ini.
Karena ini salah satu tugas kita, yaitu agar khususnya Tuban ya, karena di wilayah Tuban ini sangat berpotensi yang cukup besar untuk tempat-tempat seperti ini. Pak Dandim, di wilayah Jatirogo itu kan sering kesalahan Pak Dandim. Apakah nanti juga pasukan akan dikerahkan ke sana juga untuk LPG sebenarnya ini? Dimanapun, nggak harus Jatirogo, Bancar ataupun kalau emang ada informasi dan juga ada akurat, kita akan lakukan elisitasi, kemudian kita lakukan penindakan, dan juga saya koordinasi dengan instansi terkait. Sudah kita lakukan seperti ini bukan satu langsung terjadi, ini butuh proses waktu. Ini sekitar hampir seminggu juga untuk mengelisitasi seperti ini. Itu bahkan bisa lebih untuk pasukan-pasukan atau prajurit unit-unit intel di lapangan untuk membantu pemerintah daerah. Ini awal mula penggagalan seperti apa Pak? Awal mulanya kita kan tadi sudah sampaikan ada informasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua kita dalami, ternyata ini sudah terjadi dan terus menerus. Nah, terus habis itu kita elisitasi apa yang dilakukan tiap harinya sampai dengan mengikuti sampai dengan titik yang akan didistribusikan dari awal sampai akhir. Seluruh barang bukti yang diamankan ini nantinya akan diserahkan ke Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan guna dilakukan pembinaan serta penindakan administrasi. Sementara untuk pelanggaran pidana Agus Wijaya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Tuban menyebut akan menyerahkan hal tersebut ke aparat penegak hukum terkait. Agar jelas di undang-undang, tapi sifatnya pidana ini, Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 6 tahun 2023 di pasal 40 angka 9, kemudian diubah pasal 55 yang berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan garis miring atau niaga BBM, bahan bakar gas dan garis miring atau LPG yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Tapi untuk pidana kita menyesuaikan hal itu dengan APH terkait. Kami dari Dinas Kopumdak lebih mengedepankan kaitan dengan pembinaan dan administrasi karena kewenangan kami ada di situ. Untuk pencabutan administrasi gimana? Nah, salah satu yang dibutuhkan untuk kinerja atau berusaha di bidang LPG adalah rekomendasi. Sehingga mungkin patut dipertimbangkan rekomendasi untuk beliau ini tidak diterbitkan. Sehingga untuk proses keberlanjutannya akan terhenti karena nggak ada rekomendasi. Atas dugaan ini, Agus Wijaya juga menyebut bahwa terduga bisa terjerat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 55 tentang setiap orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak berupa LPG subsidi pemerintah dipidana dengan penjara 6 tahun atau denda 60 miliar rupiah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, momentum bulan suci Ramadan identik dengan kegiatan ngaji kitab kuning dan tadarus Al-Quran bagi masyarakat. Namun kampus di Jombang ada kegiatan unik, yakni mewajibkan mahasiswa menulis Al-Quran 30 juz dengan tulis tangan. Metode ini bertujuan sebagai sarana memahami dan mendekatkan diri dengan kitab suci Al-Quran sebagai kalam ilahi. Seperti inilah kegiatan belajar mengajar di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa Jombang atau STIT UE Jombang. Mahasiswi ini sedang mengikuti pembelajaran yang unik dan sangat khas sekali, yakni mata kuliah menulis Al-Quran 30 juz dengan tulisan tangan. Tidak hanya tadarus atau membaca saja, para mahasiswa ini sangat lihai dalam menulis setiap ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan untuk memahami dan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Faikoh Nurlaili, salah satu mahasiswi yang mengatakan mereka diberikan kemudahan untuk menulis di sela-sela waktu longgar mereka.
Untuk mencapai target selesai menulis 30 juz dengan tulis tangan, mereka bisa menempuh waktu sampai 4 tahun, yakni 2 juz di semester pertama dan 4 juz di semester 2 sampai 8. Alhamdulillah saya merasa sangat senang karena di kampus ini diajarkan untuk menulis Al-Quran, maka setidaknya saya bisa hatam Al-Quran dengan menulis dan sekaligus membaca. Ada kesulitan nggak selama pembelajaran menulis Al-Quran ini? Tidak, karena kita diberi waktu menulis Al-Quran bisa di sela-sela kegiatan kita, mungkin bisa di waktu longgar, tidak harus di jam kuliah. Sementara Solekan, Kaprodi MPI STIT UE Jombang menjelaskan bahwa menulis Al-Quran dengan tulis tangan merupakan salah satu mata kuliah lokal yang sesuai dengan visi misi lembaga, yakni UE Kampus memperjuangkan Al-Quran. Jadi di kampus dan pondok ini tidak hanya mendidik agar hafal Al-Quran, tapi harapannya mahasiswa dan santri bisa memahami dan mengajarkan kepada masyarakat umum. Di dalam mata kuliah yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran ini ada mata kuliah Al-Quran. Nah, mahasiswa kenapa kok disuruh untuk menulis? Di antaranya adalah agar mahasiswa mengingat apa yang sudah dihafalkan itu. Jadi Al-Quran itu sebisa mungkin di sini dihafalkan, ya, atau yang penting pernah hafal. Kemudian dari apa yang sudah dihafalkan itu, terus kemudian ditulis, sehingga dia tidak hanya hafal, namun juga bisa menulis apa yang dihafalkan. Terus itu penulisannya seperti apa? Nah, penulisannya itu dilakukan jadi begini, di S1 ini kan ada 8 semester, jadi dibagi dalam 30 juz itu, dibagi semester 1 itu juz 1 juz 30, menulis juz 1 juz 30. Kemudian 28 juz yang lain itu dilaksanakan di semester 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang masing-masing dari semester itu adalah 4 juz. Selain ada mata kuliah menulis Al-Quran dengan tulis tangan, di kampus dan pondok pesantren ini telah berhasil menciptakan metode pembelajaran membaca dan memahami Al-Quran dengan mudah yang disebut dengan metode Qurani. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.